Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu. Video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung risikonya ya. Oke, kita lanjut dari indeks terlebih dahulu ya. Indeks hari ini naik 0,53% ya ke level 6651. Seperti pembahasan kita kemarin ya. Kalau indeks hari ini rebound, maka indeks akan berpotensi kembali menguji resisten all time high-nya di sekitaran 6700 sampai area 6714 ya. Kalau nantinya indeks mampu break dari 6714, breaknya dengan volume, maka indeks akan kembali melanjutkan rally-nya teman-teman ya. Kalau dia belum mampu break dengan volume ya, ada kemungkinan dia akan koreksi lagi karena dalam analisa teknikal volume itu sangat penting teman-teman ya, sangat penting. Hari ini masih terjadi net foreign sale ya, sedikit ya, tipis saja. So far indeks menurut saya masih oke. Kemungkinan besar akan konsolidasi dulu sebelum nantinya indeks akan kembali melanjutkan kenaikan ya, break all time high-nya. Oke, itu saja untuk indeks. Kemudian saham pertama yang akan kita bahas hari inilah saham agro. Saham bank digital ya, belakangan ini kembali rally teman-teman, kembali rally. Salah satunya agro ini ya, hari ini kembali mengalami kenaikan 0,16% disertai dengan volume yang mulai meningkat teman-teman ya. Dan agro sendiri udah break resist minornya. Di sini ada resist minor yang hari ini sudah di break teman-teman. Ini kalau kita tarik ada resist minor ya, hari ini sudah di break oleh agro, breaknya dengan volume yang meningkat walaupun belum signifikan ya teman-teman ya. Nah, kalau dilihat secara teknikal, agro ini berpotensi untuk kembali menguji resist downtrend line-nya ini di sekitaran harga 2360 sampai harga 2400 ya. Itu resisten yang berpotensi untuk kembali diuji oleh agro. Nah, jika nantinya agro ini mampu break dari downtrend line-nya ini, maka besar kemungkinan agro ini akan kembali rally teman-teman ya, rally ke sekitaran 2650 sampai resisten all time high-nya di sekitaran harga 29110 ya, atau 2900 lah ya, kita belakang 2900. Jadi menurut saya agro ini menarik ya untuk teman-teman perhatikan. Buat teman-teman yang baru mau entry, bisa buy on weakness untuk besok jika dia pagi-pagi terkoreksi dulu untuk saham agro ini. Oke, itu saja untuk saham agro. Kemudian yang berikutnya ada saham Arto. Ini juga sama ya, saham bank digital. Kalau teman-teman ingat pembahasan kita beberapa minggu yang lalu ya, mungkin sebulan lalu atau beberapa minggu yang lalu ya, saya pernah bilang saham-saham bank digital TBK yang kedepannya akan bersaing yaitu Agro, Arto, sama BBYB. Menurut saya ya, yang sudah TBK teman-teman. Nah, Arto ini secara teknikal menurut saya juga cukup oke, cukup menarik teman-teman. Di mana Arto ini sudah break dari downtrend line minornya ini teman-teman. Downtrend minor ini sudah di break, dan ketika dia breaknya dengan volume yang meningkat, kemudian Arto beberapa hari ini konsolidasi. Nah, konsolidasinya ini belum mampu menembus supportnya di 15.000. Hari ini kembali rebound di supportnya ya, kembali naik 1,28%, rebound di area support teman-teman. Jadi ada potensi ini agro akan kembali melakukan kenaikan. Nah, jika nantinya agro mampu break dari resistnya di sekitaran 16.800, maka
jika nanti Arto ini mampu break dari resistnya di sekitaran 16.800, maka potensi untuk Arto kembali ke resistance all time high-nya di sekitaran area 19.000. Nah, jika ini turun dulu ada beberapa support yang kemungkinan akan menahan penurunan Arto. Pertama di sini ada support downtrend lainnya ini di sini. Kemudian di sini juga ada support yang cukup kuat di sekitaran 13.600. Kalaupun Arto turun dulu, maka menurut saya penurunannya nggak akan jauh-jauh dari 13.600 teman-teman kalau dia turun dulu. Kalau dia langsung naik, ya potensi resistnya ini di sekitar 16.800 akan di breakout Jadi buat teman-teman yang baru mau buy di harga sekarang, menurut saya pun cukup oke. Kalau teman-teman masih belum yakin, teman-teman bisa buy setengah porsi dulu setengah porsi untuk saham ini. Kemudian kalau dia turun lagi, teman-teman bisa buy lagi setengah porsinya. Atau ketika dia break, teman-teman buy lagi setengah porsinya. Kalau teman-teman masih belum yakin dengan saham Arto ini. Tapi dilihat dari segi chart ini menurut saya cukup menarik cukup menarik dari segi price volume pun sebenarnya masih cukup oke kalau menurut saya. Itu saja untuk saham Arto. Kemudian yang berikutnya ada saham BRPT. BRPT ini sebulan yang lalu kalau salah pernah jadi watchlist kita teman-teman pernah jadi watchlist kita. Yang sabar menunggu, ini hari ini sahamnya baru naik baru naik. Hari ini sempat naik kalau nggak salah sampai 8%-an. Kemudian ditutup di level 1030 dan naiknya hari ini dengan volume yang kembali meningkat signifikan teman-teman Kalau kita perhatikan di sini ketika dia break pattern volume wedge dia break dengan volume, kemudian dia konsolidasinya dengan volume yang kecil, konsolidasinya cukup lama teman-teman kemudian hari ini kembali rise up dengan volume yang sama dengan volume breaknya. Jadi menurut saya BRPT ini berpotensi untuk kembali melanjutkan kenaikan menguji resistennya di sekitaran 1145 Tadi ada peluang yang cukup menarik di BRPT ini buat teman-teman yang udah ikut plan kita sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, karena ini resistnya sudah cukup tinggi sudah cukup berisiko. Kalau teman-teman pasang stop loss di harga 900 itu risknya sudah cukup jauh teman-teman Jadi teman-teman kalau masih mau buy saham ini, gunakan money management teman-teman dengan lot sizing yang teman-teman modifikasi, atau teman-teman misalnya biasanya teman-teman masuk di saham itu 10 juta. Kalau risknya sudah segini, misalnya teman-teman bisa masuk 5 juta atau 3 juta dulu. Nanti kalau dia memang kembali melanjutkan kenaikan, teman-teman average up, cicil-cicil itu kembali lagi ke style teman-teman trading itu saja untuk saham BRPT. Kemudian yang berikutnya ada saham BGTG. Nah, BGTG ini sudah beberapa kali kita bahas dalam waktu dekat ini sudah beberapa kali kita bahas. Yang pertama kita sudah buatkan trading plan di sini. Nah, buat teman-teman yang udah buy sebelumnya, posisi sekarang sudah floating profit 30% untuk teman-teman yang ikut trading plan kita sebelumnya. Dan kalau nggak salah di sini di channel merahnya ini pernah kita bahas juga untuk saham BGTG ini. Nah, untuk selanjutnya untuk next menurut saya BGTG ini akan kembali berpotensi untuk melanjutkan kenaikan akan kembali menguji resistennya di sekitaran harga 288 terlihat hari ini sempat dibawa turun, kemudian memiliki ekor yang cukup panjang Jadi secara teknikal saham ini masih cukup layak untuk di hold buat teman-teman yang sudah buy dari bawah. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, posisi sekarang itu tepat berada di area resisten teman-teman. Tepat berada di area resisten. Nah, misalnya kalau teman-teman mau entry di harga sekarang, teman-teman bisa set stop loss di bawah low-nya hari ini, yaitu di bawah 230 untuk stop loss-nya. Itu rasanya cukup tinggi Kalau bisa dibilang moderat teman-teman Jadi lot sizing-nya diatur kalau teman-teman yang misalnya baru
tertarik untuk entry saham ini. Dan harap berhati-hati juga. Buat teman-teman yang udah ikut plan kita, ini masih cukup layak untuk di hold ya, karena posisinya masih profit. Dari segi price volume ini juga masih menarik ya, masih menarik. Dia naik dengan volume tinggi, kemudian konsolidasinya tanpa volume. Oke, baik, itu saja untuk saham BGTG ya. Kemudian yang berikutnya itu ada saham ITIK. ITIK ini pernah kita bahas ya, tapi udah lama kita nggak bahas lagi. Nah, ITIK ini pernah kita set trading plan-nya seperti ini teman-teman ya. Buy-nya di harga sekitar 300, kemudian stop loss-nya di 294. Ini udah hampir sebulan ini ITIK ini konsolidasi teman-teman. Sempat menyentuh resistennya ya, box kotak kuning ini, tapi kembali turun ya. Kembali turun, kemudian di sini dia terus konsolidasi. Udah hampir sebulan ITIK ini terus mengalami konsolidasi, tapi kalau teman-teman lihat broker summary-nya, ITIK ini masih terus diakumulasi oleh broker kakak teman-teman, tapi akumulasinya dia tipis-tipis. Jadi kalau menurut saya ITIK ini tinggal menunggu waktu untuk break dari resistennya ini ya, di sekitaran 350. Buat teman-teman yang baru mau entry di harga sekarang, itu risknya cukup tinggi. Jadi kalau dia turun lagi ke sekitaran harga 300, maka teman-teman bisa entry dengan stop loss yang masih sama di 294. Itu risknya sekitaran 3% dengan reward. Teman-teman bisa set sendiri. Misalnya teman-teman bisa set di 400 atau di resistennya ini di sekitaran 350. Tapi kalau kita pasang dari chart pattern sebelumnya itu KPNL, maka ITIK berpotensi itu untuk kembali ke sekitaran 468, itu 52%. Itu beggar teman-teman ya, itu beggar. Tapi karena ini bisa dibilang saham yang cukup volatil, saham gorengan, jadi porsinya diatur teman-teman ya, porsinya diatur, jangan entry terlalu banyak atau jangan langsung HK gitu aja teman-teman ya. Kita harus lihat juga broker summary-nya, chart pattern, kemudian bid and offer-nya pada saat market open. Oke, itu saja untuk saham ITIK ya. Kemudian yang terakhir kita bahas saham properties di ITIK ya, yaitu BSDE. Di mana BSDE ini sudah secara spesial ya, sudah pernah kita bahas ya. Saham-saham properti semuanya sudah pernah kita bahas ya. Nah, BSDE ini sebelumnya udah kena bahas terakhirnya di mana saya lupa teman-teman ya. Saya juga nggak ikuti saham ini. But kalau dilihat dari segi teknikal ini cukup menarik ya. Cukup menarik teman-teman, di mana BSDE hari ini kembali break high sebelumnya ya. Breaknya dengan volume yang sedikit meningkat ya, nggak terlalu signifikan, but BSDE ini kembali berpeluang untuk menguji resistennya di sekitaran harga 1225. Sudah cukup dekat dari harga sekarang, jadi buat teman-teman yang baru mau entry di harga sekarang ini, menurut saya resikonya cukup tinggi ya, resikonya cukup tinggi. Nah, jika nantinya 1225 ini mampu di breakout oleh BSDE, apalagi dia break dengan volume, maka berpotensi untuk kembali menganjurkan kenaikan ke sekitaran 285 sampai resistennya di sekitaran 1360. Jadi cukup menarik ya, cukup menarik. Jadi buat teman-teman yang udah buy sebelumnya di bawah ya, di MA200 ini, teman-teman bisa hold saham ini, tunggu dia break 1225. Kalau dia belum mampu break, maka teman-teman bisa taking profit dulu, cari saham yang lain. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Selamat malam. Jangan lupa untuk like, komen maupun subscribe teman-teman. Terima kasih.